So tujuan paling utama saya pada malam ni cuma satu, iaitu membuatkan anda semua jatuh cinta dengan Ungka. Jadi stay tune. Saya akan menceritakan apa Ungka ni. Sebelum ni Ungka ni kalau di seluruh dunia dia dikenali sebagai The Forgotten Apes. Tetapi objektif saya malam ni adalah menjadikan Ungka The Unforgettable Apes. Mawas yang tak akan dapat dilupakan. Okay? So, sekejap. Okay. Apa itu Ungka? Ungka adalah satu makhluk yang berjalan dua kaki kebanyakan masanya. Ungka juga bila dia melompat dia macam boleh terbang macam burung. Tapi taklah sejauh burung, dia boleh terbang jauh. Lepas tu Ungka tinggal dalam satu keluarga yang kecil, dalam unit keluarga yang kecil. Dia bukan hidup dalam keluarga yang besar macam monyet, macam kera beruk. Ungka cuma hidup dalam keluarga yang kecil. Paling ramai pun ada 6 ekor satu keluarga di dalam hutan. Lepas tu Ungka ni dia merupakan artis kita dekat hutan di Malaysia. Ini salah satu Ungka yang ada di pusat rehabilitasi kita. Nampak tak? Sambil dia menyanyi sambil mata sibuk tengok sana sini. Itu adalah Ungka. Kerja dia setiap hari menyanyi di dalam hutan. Dia memberikan melodi kepada hutan kita. Lepas tu, boleh tak kita rasakan Ungka ni sebagai Tarzan kita dalam hutan? Rasa-rasanya. Sebab saya rasa pandangan saya sendiri saya nampak Ungka ni ada sebagai Tarzan sebab dia boleh swing sangat jauh dan dia adalah satu-satunya primate mawas yang boleh menyanyi. Kan Tarzan kan dia berbunyi kan untuk memanggil sekiranya ada amaran, untuk panggil dia punya kawan-kawan. So tak ada monyet atau mawas lain yang menyanyi. Jadi boleh tak saya samakan Ungka dengan Tarzan? Adil tak? Itu pandangan saya sendirilah. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pengenalan kepada Ungka lagi. Ramai tak sedar bahawa Ungka ni dia sebenarnya satu keluarga dengan mawas yang lain, orangutan, gorila, chimpanzee dengan bonobo. Sebelum ni orang fikir dia cuma monyet biasa, tapi sebenarnya dia adalah keluarga mawas. Dan apa yang uniknya pasal Ungka ni, dia berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan vokal. Dia bercakap menggunakan suara. Dia dipanggil bahasa Ungka. Dia ada beratus ayat dalam bahasa Ungka yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Lepas tu dia adalah satu-satunya primates, monyet atau mawas yang boleh berjalan dua kaki dalam jangka masa yang panjang. Lalu monyet lain dia jalan 4 kaki kan. So Ungka dia berjalan 2 kaki. Macam manusia. Dan satu lagi apa yang istimewa dia ni, Ungka ni dia adalah sejenis primate spesies yang monogami. Dia sangat setia kepada pasangan dia dan sanggup mati demi untuk mempertahankan pasangan dan ahli keluarga dia. Begitu uniknya lah Ungka. Apa yang membuatkan Ungka ni dekat dengan manusia, dia berkongsi 96% DNA dengan manusia. Cuma 4% dia kurang. Orangutan 97%, gorila 98%. So memang Ungka ni adalah spesies yang sangat unik tetapi masih ramai kita tak tahu lagi. Jadi sekadar untuk berkongsi, apa beza orang cakap monyet mawas. Untuk pengetahuan, sebarang spesies primate yang tak ada ekor kita panggil dia apes ataupun mawas, ataupun primate yang ada ekor kita panggil sebagai monyet atau monkey. Jadi harap ini adalah paling basic lah, perbezaan yang paling basic yang kita boleh ingatkan lah apabila sekiranya kita nampak Ungka bukan monyet, Ungka adalah mawas. Okay? Ada apa dengan Ungka? Ada apa dengan cinta?
kenapa kita boleh jatuh cinta dengan ungka. Saya share sikit kelebihannya. Ini adalah ungka yang kita raikan hari ini, malam ini. Ungka merupakan mawas yang terkecil dan terpantas di dunia. Lepas tu, dia adalah sangat pintar dan setiap individu ungka ni ada mempunyai karakter yang tersendiri. So ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang suka mengusik, ada yang suka makan. Setiap individu adalah berbeza. Lepas tu, ungka akan bergantung sepenuhnya pada tangan, bukan pada kaki. Kekuatan ungka adalah pada tangan. Dan dia boleh, pergerakan dia adalah, dia boleh sangat laju, selaju seperti kuda lumba. Di antara 50 hingga 70 km sejam. Bayangkan bawa motosikal kan, 50 hingga 70 km sejam. Begitulah lajunya ungka di dalam hutan. Lepas tu, nyanyian ungka dipengaruhi oleh hormon dan ungka akan menyanyi setiap hari, setiap pagi di dalam hutan tanpa mempunyai masalah sakit tekak. Okay? Dia sangat perfect singer kita panggil. Dan pada beberapa macam orang yang selalu masuk hutan, tracker, nyanyian ungka ni juga dijadikan sebagai penanda cuaca lah dalam hutan. Sekiranya hari nak hujan, mungkin boleh Pak Cik Elong nanti boleh share, sekiranya hari nak hujan, ungka dia tak akan menyanyi. Jadi orang-orang yang nak masuk hutan, cari rezeki dalam hutan, bila dia dengar ungka menyanyi pada waktu pagi, itu menandakan hari yang baik untuk sepanjang hari. Ungka ni dia adalah satu-satunya mamalia di dunia. Tahu tak? Tengok specialnya ungka ni, cuma dia satu mamalia di dunia dengan dia punya sendi, bola dan soket di pergelangan tangan mereka. Macam kita ada dekat pinggul kita kan, dengan bahu kita kan. So ungka apa yang ada dekat pinggul dengan bahu kita tu ada dekat pergelangan tangan dia. Dan tangan dia lebih kuat dan lentur daripada kita, daripada manusia. Dan itulah ungka ni dia lebih agile, lebih mahir dalam pergerakan berbanding monyet atau mawas yang lain. Hebat tak? Lepas tu, sekejap ya, saya nak. Lompatan ungka boleh sejauh 12 meter ketika berayun di antara cabang pokok dan sehingga 20 kaki dari tempat asal dia. Bayangkan dia, kalau manusia melompat adalah umpama dua bas panjang tu, 2 bas setengah. Bila dia sekali lompat dia boleh sejauh itu. Dan bila dia melompat juga dia boleh sejauh 3 tingkat bangunan. Hebat tak? Raja bergayut. Ungka mempunyai penglihatan yang dipanggil penglihatan teropong atau binocular. Dia boleh melihat gambar dalam objek dalam 3D. Macam kita lah manusia. Lepas tu dia boleh nampaklah hubungan antara objek dan dia boleh melihat kedalaman, vision semua tu. Istimewanya ungka, dia mempunyai pandangan mata macam manusia. Ungka bersifat arboreal, dia akan menghabiskan kebanyakan masanya di atas pokok, dia tak akan turun tanah. Ada kes dia turun tanah tapi sangat jarang. Dan selain daripada kelawar, ungka merupakan mamalia yang paling cepat di dunia. Wow. Ada di hutan kita tau, di Malaysia. Dan of course ada di dalam hutan di Indonesia. Ungka ni cuma ada di seluruh Asia Tenggara. Dia tak ada di negara-negara luar yang lain. Nampak? Raja bergayut ada di hutan kita. Dan ungka mempunyai hubungan kekeluargaan dan kerjasama yang sangat hebat ketika mencari makanan, ketika mempertahankan satu sama lain. Dia ada teamwork yang sangat bagus. Ungka diet dia makan 60 hingga 75% buah, lepas tu dia makan ranting, kulit pokok, tunas, daun, biji-bijian, serangga, makan laba-laba, bunga dan kadang-kadang dia makan telur dan anak-anak telur yang kecil lah, anak-anak burung yang kecil. Yang paling membanggakan, orang asli Batik di Malaysia adalah kaum yang memperkenalkan perkataan ungka pada 250 tahun yang lalu. Dia mula-mula dulu dia dipanggil Kebon tau. Mengikut kajian Dr. Lim Teck Wing, dia menunjukkan perkataan Gibbon pertama muncul di Eropah pada tahun 1755.
1755 bersama-sama dengan seekor ungka jantan yang dibawa dari Kedah. So gibbon tu adalah sebenarnya dulu dipanggil sebagai kebon. Asal dari Malaysia. So ni saya perkenalkan apa spesies-spesies ungka yang ada di Malaysia. Kita boleh tengok dia ada ungka ada 20 spesies keseluruhannya. Cuma di Malaysia kita ada spesies Hylobats yang warna grey dengan Symphalangus, iaitu siamang yang berwarna itulah ada stripe. Lepas tu inilah the Malaysia Singing Apes, 5 spesies ungka yang ada di Malaysia. Yang atas sekali tu siamang, spesies ungka yang terbesar. Lepas tu kita ada yang tangan putih tu, kita panggil La Gibbon, ungka tangan putih. Lepas tu Funerus, Northern Grey Gibbon. Kalawut dipanggil di Sabah. Agile Gibbon, ungka tangan hitam atau wak-wak dengan Abbott's Gibbon. Ada dekat Sarawak. Ini 5 spesies yang menghuni Malaysia, yang tinggal di dalam Malaysia. Dia adalah rakyat Malaysia juga tahu, cuma diorang tak ada IC dia lagi. Okey, apa status ungka yang ada di Malaysia sekarang? Anggaran populasi yang kita dapat kali terakhir, yang terbaru kita dapat adalah pada tahun 1980-an je. 40 tahun yang lalu. Yang kita tahu masa tu anggaran Prince Monaco, late Prince Monaco, siamang tinggal 29,000. La Gibbons, ungka tangan putih 46,000. Dan Agile Gibbons ada 4,000 je tinggal. Beberapa tahun kebelakangan ni ada Universiti Sains Malaysia telah memulakan kiraan balik semula ungka. Cuma dia cuma dapat cover beberapa kawasan, jadi masih kuranglah kajian terhadap ungka lagi di Malaysia. Jadi untuk sekadar pengetahuan, ungka ni dari Akta Hidupan Liar 2010, dia adalah haiwan yang diperlindungi sepenuhnya. Tak boleh bela, tak boleh jual. Sebab siapa yang bela atau jual, dia boleh dikenakan hukuman sehingga 200,000 dan 10 tahun penjara. Ini di Semenanjung Malaysia. Di Sabah pula, di Borneo, dia adalah dalam jadual pertama, 50,000 hingga 250,000 dan 5 tahun penjara. So ungka ni dia dah endangered dah. Tinggal dua tahap lagi untuk pupus di alam liar. Antara ancaman ungka seharusnya macam yang kita tahu adalah pemusnahan dan pemecahan habitat, pertubuhan pertanian yang tak sustainable, yang tak terancang. Jadi bila kita buka hutan tu, kita macam merobohkanlah rumah ungka, tempat makanan diorang semua. So ini adalah ancaman dia yang saya nampak, yang kita nampak ada dekat Malaysia. Lepas tu lagi satu jejambat haiwan yang dibina adalah kebanyakannya hanya untuk haiwan terrestrial, haiwan yang bermain di tanah sahaja. Bila kita potong buat highway di tengah-tengah hutan, kita buat animal viaduct, tetapi kita buat laluan jambatan hanya untuk haiwan terrestrial. Kita sering lupakan haiwan yang arboreal, haiwan yang bermain atas pokok ni. Macam ungka, dia bukan monyet macam monyet biasa. Dia sangat jarang untuk turun ke tanah. Sebab ada beberapa spesies bakteria tanah yang boleh membunuh ungka ni. Spesies bakteria tanah ataupun bakteria daripada air yang bertakung. Jadi ungka ni dia boleh cross sebenarnya, tapi setiap kali dia cross di tanah tu, dia mempertaruhkan nyawa dia. Jadi itulah antara ancaman dia, tak ada laluan untuk dia bila dia punya habitat dipotong. Lepas tu yang dah start mula merisaukan saya dalam masa beberapa bulan kebelakangan ni adalah wildlife feeding, memberi makan kepada ungka atau hidupan liar lah, tapi ungka lah kita sebut dekat sini. Dah kita macam mendorong untuk orang untuk memberi makan kepada wildlife dan dijadikan sebagai salah satu tarikan pelancongan. Jadi benda ni adalah amat menyedihkan kerana kita tidak tahu makanan yang diberikan kepada ungka itu sebenarnya boleh memberikan kesan sampingan sama ada daripada kesihatan kerana diet yang tak sesuai dan juga boleh mengakibatkan jangkitan penyakit. Sebab bayangkan orang tu ada TB ke, ada penyakit batuk ke arah makanan tu, lepas tu dia serahkan kepada ungka. Ungka makan, ungka dapat penyakit, ungka pergi ke hutan,
ungka sebarkan pula dengan haiwan-haiwan yang lain. Jadi inilah antara ancaman yang mungkin kita tak nampak tetapi dia sebenarnya boleh menjadi ancaman yang sangat serius. Jadi kadang-kadang kita pun macam bagi makan wildlife, kita bagi pisang. Macam kita selalu tengoklah pisang, monyet pisang kan. Jadi kita bagi pisang. Kita tidak sedar bahawa pisang tu sebenarnya boleh mengakibatkan diabetes kepada ungka, kandungan gula yang berlebihan. Jadi itu pun boleh mengganggu kesihatan ungka. Jadi terus terang ini yang ancaman yang saya nampaklah sedang berlaku di negara kita. Dan ancaman yang paling teruk, isu yang dihadapi sekarang adalah semestinya penjualan hidupan liar secara online lah. Ungka dijual di kumpulan dalam grup-grup Facebook, grup WhatsApp. Lepas tu ini Kejora Pets ini website ni dah diturunkan. Cuma kita pernah ada penjual yang sangat sampai buat sale, buat website macam ni. Lepas tu menggunakan platform-platform lain untuk menjual wildlife dan juga secara terang-terangan mencari ejen untuk menjual wildlife. Ini adalah isu yang dihadapi sekarang lah. Lepas tu modus operandi bila orang pembeli sudah order daripada online, penjual ni dia cuma akan hantar menggunakan bas sebab dia takut ditangkapkan oleh pihak berkuasa, oleh perkhidmatan, oleh polis. So dia hantar menggunakan bas. Jadi kita tak tahu siapa yang hantar tu. Dan sebenarnya risiko kepada ungka tu bila dia dihantar menggunakan bas, dia diletak dalam kotak kasut, kotak kecil, sebenarnya itu juga boleh mengakibatkan kematian kepada bayi ungka. Sebab selalunya pemburu ni dia akan penjual ni dia akan aim baby ungka lah untuk dijual sebab dia mudah untuk dijinakkan. Lepas tu ada juga penjual yang sangat berani yang memberikan pakej jaminan kepada, contoh harga 2,000, dia kita bayar 2,500, dia bagi pakej jaminan iaitu kalau lepas 1 minggu ungka kita mati, dia akan ganti satu baru. Macam warranty lah ada dekat sini. So itu untuk membuatkan orang berminat untuk membeli dengan dorang. Dan dia juga ada yang penjual yang memberi package euthanized package, euthanasia. Maksud dia kalau normally macam primates ni kan selepas umur 8 bulan ke atas atau setahun ke atas dia dah mula susah untuk dikawal. Jadi pemburu ni penjual ni pula ada juga memberikan package euthanized untuk bila kita cakap saya dah bosan lah dengan ungka saya ni, saya dah tak boleh kawal, dia boleh call penjual ni untuk memberikan pil ataupun jarum injection yang boleh untuk membunuh, menidurkan ungka jagaan dorang tu. So benda ni berlaku dekat Malaysia. Lepas tu of course cara-cara untuk dorang mendapat pelanggan adalah dia tulis dia post gambar yang comel-comel untuk tagih simpati orang. Ada juga orang yang membeli untuk menyelamatkan. Tetapi sebenarnya bila the moment pada saat kita membayar untuk mendapatkan ungka itu, di situlah kita telah mula menyokong pemerdagangan. Jadi ini adalah modus operandi lah penjual-penjual hidupan liar di Malaysia. So menurut kajian, saya ada membaca paper daripada kajian di Rusia, dia kata kenapa orang memiliki exotic pets. Ada yang antara alasan dia adalah untuk sebab dia adalah untuk menyelamatkan nyawa, ada nyawa haiwan tu, ada yang terpaksa bela sebab diberikan sebagai hadiah. Lepas tu ada yang orang baru nak cuba-cuba, new experience seeker. Lepas tu ada juga yang memang pengumpul koleksi yang tegar, macam koleksi reptilia, dia mesti ada semua jenis spesies ni, dia mesti ada semua jenis serangga ni. So ini adalah 4 jenis pemilik haiwan peliharaan. Ada yang untuk menyelamatkan nyawa, ada yang untuk memiliki secara tidak sengaja, ada yang ingin mencari pengalaman baru dan juga ada yang memang pengumpul hidupan liar. Ini kajian ni baru diterbitkan Jun 20 bulan tahun ni ya. Lepas tu contoh spesies yang diperoleh oleh pencari pengalaman baru dan faktor utama. Kenapa dia nak spesies tu? Contoh macam kongkang kan, slow loris, sebab nampak comel, mata dia ada mata besar. Sebabnya dia menonton dekat dokumentari.
Padahal dokumentari tu kadang-kadang adalah wild dokumentari, tapi sebab dia nampak wah comel ya, aku nak bela lah, dia dah start cari siapa pembekal hidupan liar ni. So ini adalah cara antara ni lah kenapa pemilik-pemilik hidupan liar ingin memiliki wildlife aspect. Lepas tu bila mereka telah tahu pasal undang-undang dan ini adalah dia punya apa, how to say it, dia punya maklum balas. Okay, so ada yang terus menjadi advocates. Macam saya terus terang, saya sebenarnya dulu memiliki ungka sebagai haiwan peliharaan. Saya tak ada kesedaran kan. Kemudian bila saya dapat kesedaran, dapat pendidikan dan saya terus mula menyuarakan, jadi advocates, jadi penyokong untuk konservasi ungka. So kesan kepada individu untuk haiwan dan dalam peliharaan ni, ungka lah, kita boleh tengok dia akan ada masalah zookosis, iaitu tingkah laku yang berulang dan tidak berubah tanpa fungsi yang jelas sebab dia dah sistem saraf pusat dia kadang-kadang dah tak berfungsi, mental problem sebab dia diletak dalam kurungan yang kecil, bagi diet yang salah. So ini adalah sebab dia lah. So kita boleh tengok ungka ni tend tu untuk menyakit-nyakitkan diri orang. Ini dia menggosok-gosok kemaluan dia pada dinding. Ini adalah disebabkan dia diletak di dalam kurungan lah sebab dia adalah haiwan yang selalunya bebas. Jadi tiba-tiba kita letak dalam kurungan pada jangka masa yang lama, dia tak ada, dia dah macam demotivate, tak boleh berfungsi. Hai Bam, kita ada lagi 3 minit to wrap up please. Okay, last, apa yang anda boleh bantu adalah hentikan permintaan supaya kita boleh hentikan perdagangan, laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya kita nampak orang menjual atau memiliki ungka. Lepas tu serahkan untuk rehabilitasi pada siapa yang memiliki haiwan eksotik ataupun wildlife secara illegal ataupun ungka lah terutamanya, serahkan kepada rehabilitasi. Jangan sorok, jangan buang, jangan lepas macam tu, mereka tak boleh survive. Serahkan untuk rehabilitasi. Lepas tu sokonglah usaha-usaha konservasi hidupan liar Malaysia sebab kalau bukan kita siapa lagi. Lepas tu bila kita dah sedar, kita membantu untuk mendidik yang lain. Sebarkan kesedaran kepada keluarga dan rakan-rakan. Ini adalah 14 ekor, 15 ekor pelajar kita punya Gibbon Rehabilitation Project. Just nak share. Dan ya, terima kasih. Sorry mengambil masa yang, saya harap masa saya tak tak lebih ya. Terima kasih. How can I stop this? Saya nak tekan stop. Okey, terima kasih Bam. Tadi jadi kita dah dengar daripada Bam sebab sedikit tadi. Sebenarnya banyak lagi, boleh dengar ke? Ya, boleh. Boleh dengar tak? Sorry. Okey. Anyway, banyak lagi yang saya tahu Bam sangat excited dan banyak lagi yang nak dikongsikan. Tadi cuma pengenalan, sebenarnya kalau nak bercerita dengan Bam, she is like walking encyclopedia of gibbons, okay? Jadi ada banyak lagi cerita yang boleh dikongsikan. Tapi anyway, tadi ada sedikit sebanyak lah sebab kerana sangat banyak isu kita dapati dengan gibbon dan juga hidupan liar yang lain, khasnya dalam isu-isu perdagangan hidupan liar yang makin menjadi-jadi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan kita lihat betapa terancamnya gibbon ni dan kenapa terancam sebab banyak sangat ancaman-ancaman yang tidak putus-putus daripada di hutan, di rumah mereka hingga kepada didagangkan, semua kerana aktiviti daripada manusia. Okey, jadi sekarang ni sebagai kesinambungan kepada apa yang Bam telah kongsikan tadi, kita akan cuba menemubual seorang pemilik gibbon atau ungka ataupun bukanlah pemilik, used to be atau pernah memiliki ungka, okey, tapi dia telah memberi ungka tersebut, menyerah ungka tersebut kepada Gibbon Conservation Society kerana tidak lagi mahu
melihat unka terseksa. Jadi kita perkenalkan tadi Pak Cik, Cik Long. Pak Cik, boleh dengar Pak Cik? Boleh dengar. Boleh. Jadi ini Pak Cik, Cik Long. Tadi dah perkenalkan diri dan mungkin nanti dia boleh ulang sedikit pada semua penonton kita yang tidak hadir pada awal tadi. Mungkin Cik Long, Pak Cik boleh cerita sedikit lagi. Mungkin untuk sesi Pak Cik, mungkin kita boleh berbual ya tentang pengalaman Pak Cik sendiri dan Pak Cik ingin berkongsi dengan kawan-kawan kita di luar sana bagaimana pengalaman Pak Cik bersama-sama unka. Mungkin Pak Cik nak cerita sedikit pada permulaannya bagaimana Pak Cik mula membela unka ni. Pak Cik bermula daripada anak ataupun daripada yang besar sedikit ke? Macam mana Pak Cik dapat unka tersebut dan membela dan berapa lama membela? Boleh Pak Cik kongsikan ya. Pak Cik dapat anak unka ni daripada kenalan Pak Cik lah, orang asli lah. Dia dapat anak unka. Jadi Pak Cik memang terfikir untuk membela daripada baby. Jadi setelah saya bela hampir lebih pada 5 tahun. Pada awal tu memanglah rasa seronok kan sebab dia macam baby. Tapi apabila dah besar 5 tahun, Pakcik buatkan sangkar dan selalu juga Pakcik bawa dia keluar ke hutan sehinggalah dia dewasa. Kalau Pakcik bawa ke hutan, dia akan Pakcik lepas kat hutan besar, dia banyak pokok, dia main. Lepas tu masa nak balik, dia turun balik. Dia turun balik, ikut Pakcik balik ke rumah. Begitulah bertahun-tahun Pakcik dengan dia memang, yalah kata orang tu, memang manja. Tapi dalam manja tu dia ada dia punya sikap dia yang kita tak jangka sebenarnya. Amat memusingkan saya. Akhir-akhirnya lah baru saya tahu kesan dia amat tak baik. Itu sedikit bukan saya jaga unka lah. Okay. Jadi maksudnya bila Pakcik bela unka tadi, Pakcik sediakan persekitaran, maksudnya Pakcik tak sediakan persekitaran, Pakcik bawa dia pergi ke hutan, dia ada bermain dengan hutan dan sebagainya kan. Maksudnya persekitaran tu Pakcik sediakan bagaimana kalau di rumah. Kalau Pakcik memang bawa dia pergi ke hutan, tapi kalau di rumah Pakcik sediakan persekitaran macam mana untuk dia? Di rumah saya memang ada buat sangkar dia. Pakcik buat satu rumah untuk dia, sangkar luas lebih kurang dalam 8x8, tinggi pun hampir 8 kaki. Jadi dia boleh main lebih kurang lah di dalam kawasan sangkar tu. Tapi apabila masa free, Pakcik bawa dia ke hutan. Memang masa Pakcik banyak bersama dengan dia. Keluarga dah boleh katakan saya tinggalkan keluarga. Anak-anak saya tak berapa kata untuk ambil hal. Unka ni Pakcik amat penting sangat. Sedangkan kalau Pakcik pergi jauh, Pakcik akan teringat makanan dia, kena cari makanan dia dulu, buah-buah. Begitulah apabila dah sampai ke rumah, waktu free, Pakcik bawa pula dia ke hutan. Pakcik lepas dia kat hutan. Kononnya bagi dia relax lah, tapi akhirnya memang kesan kurang baik. Akhir Pakcik buat keputusan lah. Sesuatu yang baik untuk unka Pakcik akan datang. Okay, jadi maksudnya kalau di rumah tu masuk di sangkar juga, tapi sangkar yang Pakcik buat tu agak besar jugalah 8 kaki tu taklah kecil sangat, tapi mungkin masih tidak sesuai lah untuk unka tu ya, mungkin sebab masih kecil jugalah bandingkan kalau rumah asalnya di hutan kan. Okey, mungkin Pakcik boleh juga kongsikan pengalaman Pakcik dalam membela unka tu sebagai haiwan peliharaan. Masa kecil macam mana Pakcik bela, bila besar macam mana Pakcik jaga dia, Pakcik bela pada peringkat yang berbeza lah. Sebab kalau dia kecil dia baby, dan makin lama dia makin membesar kan. Jadi macam mana Pakcik jaga dia tu? Pakcik bela dia. Masa kecil, yelah dia comel. Kan? Dia macam baby. Malam-malam tidur dengan orang rumah, tidur atas dada. Macam baby, bagi susu. Lepas tu bagi buah-buahan. Makanan-makanan je lah. Makanan yang kita tahu macam ni habitat dia macam unka ataupun monyet kan dia suka makan buah-buah. Itulah makanan yang Pakcik sediakan untuk dia. Tapi
muka pakcik ni special sikit. Dia makan buah yang baik-baik, yang mahal-mahal. Beli dekat pasar-pasar. Lepas tu apabila dia dah hampir matang, dah besar, walaupun dijinak tapi sifat liar dia ada. Sifat dia tetap ada. Liar dia tu tetap ada walaupun dijinak. Maksudnya ciri-ciri semula jadi dia tu masih ada dia tak hilang lah. Ya, dia tetap binatang. Dia tetap binatang. Dia tetap binatang liar maksud pakcik kan? Ya, maksud dia tetap binatang liar. Dia tak boleh dijinakkan pun sebenarnya. Betul. Maksudnya walaupun kita dah bela dia daripada kecil tapi dia masih ada ciri-ciri haiwan liar tu. Maksudnya ada masa-masanya agresif ke? Adakah itu masuk pakcik? Ya, dia akan dia ada agresif. Dia tak ada tanda kadang-kadang tu. Dia tiba-tiba je dia buat serangan yang mengejut yang kita tak sangka. Itu yang bahaya. Okey. Dalam pengalaman pakcik membela unta tu, bila pakcik mula sedar perubahan tu? Maksudnya pakcik bela daripada kecil. Jadi bila pakcik mula sedar unta tu daripada jinak dia mula jadi liar, apa yang pakcik lihat, macam mana pakcik perasan perkara ni? Daripada umur berapa tu selalunya yang pakcik perasan? Dia pada awalnya pada kecil memang kita tak nampak. Sebab dia masih baby kan. Tapi pakcik dah bela lebih kurang dalam 4 tahun, dia dah meningkat dewasa. Baru kita saat pakcik nampak sedikit sifat liar dia tu terselah sedikit demi sedikit. Sedangkan bayangkan apabila dia dah agak dewasa, dia sifat cemburu tu ada dengan orang lain. Orang lain tak boleh dekat dengan pakcik. Sedangkan orang rumah saya yang bela daripada kecil pun, apabila dia dah dewasa, orang rumah saya pun tak boleh dekat saya. Dia cemburu. Dia tak nak orang lain bersama saya. Jadi maknanya dia tak akan kenal. Walaupun isteri saya yang bela daripada kecil, macam ibu pun dia tak akan kenal. Dia tetap bersama dengan saya. Macam tu. Jadi dia sentiasa nak gigit. Siapa yang ada di sekeliling saya akan jadi mangsa. Itu yang pakcik dah agak risau dengan sifat dia. Tanya balik tadi soalan yang tentang makanan kan. Bila pakcik bagi makanan, ada tak pakcik bagi makanan macam roti, makanan manusia kepada dia? Oh tak, pakcik Tadi pun pakcik tapi ada tak bagi makanan? Ada saat ni selain daripada tu nasi putih. Pakcik nasi, kita makan nasi, tapi pakcik gepal nasi putih tu pakcik bagi dia makan, dia makan nasi putih. Tapi taklah macam bagi mi kari ke yang lemak-lemak, pakcik tak pernah bagilah. Sebab pakcik pun tahu di hutan dia tak makan nasi lemak, nasi goreng dia tak ada. Cuma buah-buahan. Oh, okey. Okay, tak apa, kalau macam tu okey lah. Pakcik pernah kena gigit tak dengan unta? Sebab tadi macam sebut sikit kan. Adakah pakcik pernah kena gigit dengan unta? Dia pernah, dia macam ni. Kalau dia nak buat sesuatu, kalau kita pegang tangan dia meronta, kalau kita tak lepas tangan dia akan gigit kita. Macam tu maksud dia. Dia tak boleh dikawal. Kalau dia dah agresif sesuatu, mana kalau kita cuba pegang dia akan gigit kita, dia nak lepas juga daripada tangan kita. Mana dia tak akan dengar cakap kita. Itu yang bahaya. Lagipun apabila dia dah besar, taring dia panjang. Gigi dia amat tajam. Pakcik luka 2-3 kali kena. Tapi nak buat macam mana dah, yang kita bela. Itu kesan dia. Jadi selalunya kalau dia menggigit ni, apa jadi punca dia menggigit ni biasanya? Apa punca? Taklah makna tadi kalau dia tiba-tiba dia agresif, dia tak ada nampak tanda-tanda yang dia ni, dia tiba-tiba digigit je. Macam tu. Dia buat serangan tiba-tiba. Gigit yang bukan main-main lah masa pakcik, memang gigit yang luka lah. Tak, kalau pada pakcik dia gigit, mungkin gigitan dia tu dalam 30%. Tapi kalau orang luar daripada saya, orang luar itu memang 100% gigitan dia tu, dia memang gigit betul. Memang boleh, maksudnya boleh cedera lah ya.
Boleh. Kalau orang luar memang cedera. Kalau budak tu boleh silap-silap boleh buat maut. Kalau dia dapat gigit di bahagian leher dan sebagainya, itu yang amat bahaya. Jadi Sebab kalau taring dia pun tajam. maksudnya Pakcik, kalau orang yang katakan ada anak-anak kecil membela unta ataupun haiwan-haiwan yang seperti unta kan, ada kemungkinan tak? Takutlah kan dia boleh jadi agresif dengan anak-anak kan? Ya, ke boleh. macam tu? Boleh berlaku? boleh berlaku. Sebab pakcik dah bela, pakcik boleh faham. Amat bahaya. Sebab tu pakcik ambil keputusan kena serahkan pada pusat yang sebenarnya untuk pulihkan balik dia. Kita tak boleh bela sebenarnya. Amat bahaya. Yelah, keputusan Pakcik buat tu memang betul lah. Okey, sebab maksudnya sekarang ni bila Pakcik dah bela, Pakcik dapati dia dah mula agresif dan sebagainya, jadi Pakcik tak nak teruskan untuk menyebabkan dia lebih sengsara lah mungkin ya. Pakcik serap. Ya. Betul. Untuk pemulihan lah. Apa perasaan Pakcik, sebab Pakcik kata Pakcik sangat sayang dengan unta tu kan, daripada kecil dan sebagainya, sangat rapat dengan dia. Jadi apa perasaan Pakcik masa nak serahkan unta tu? Memang sedih. Cara jujurlah, kita manusia kan, kita ada perasaan, memang sayang. Tapi Pakcik fikir sesuatu demi masa depan dia, sebab dia bukan manusia. Tempat dia bukan dalam kurungan. Jadi dia sepatutnya dia kena bebas di hutan liar, bukan dalam kurungan. Bayangkan, Pakcik bayangkan kalau kita duduk dalam kurungan, duduk 1 hari dalam jail cukup tak? Kita boleh pengsan tu. Ini kalau bertahun-tahun duduk dalam kurungan, walaupun Pakcik bawa dia keluar ke hutan, itu sebab Pakcik bawa dia keluar ke hutan. Maksudnya Pakcik tak ada stres. Tapi kesan yang lain tu ada, bukan yang itu saja. Selama mana kita boleh layan dia macam tu? Selagi Pakcik hidup, mungkin Pakcik boleh layan dia. Tapi kalau satu hari kata Pakcik tak ada, kesannya nanti dia akan rindu, nanti akan mati juga. Dan tak ada siapa yang boleh ambil alih tugas tu, pun membahayakan semua orang. Jadi Pakcik dah fikir sedalam-dalamnya demi kebaikan dia dan juga Pakcik dan juga orang ramai, lebih baik dapat anak unta kita serah kepada pusat pemulihan, lepas tu lepaskan balik ke habitat asal dia. Itu yang sebenarnya, kebebasan harus bagi kepada dia. Jadi apa pendapat Pakcik kalau orang-orang yang membela unta ni? Sebab kita tengok di media sosial ramai yang menunjuk-nunjuk unta ataupun haiwan primat lain, contohnya seperti lotong kan, lotong mata putih tu, yang menunjuk-nunjuk di sosial media yang mereka membela unta dan sebagainya. Apa pendapat Pakcik tentang mereka yang membela unta ni? Khasnya pada mereka yang membela unta di bandar, sebab Pakcik yang duduk di kampung pun berasa tak cukup apa yang Pakcik beri pada unta tu kan. Jadi macam mana Pakcik pendapat Pakcik tentang orang yang berunta, khasnya orang-orang yang berada di bandar? Yang di bandar lagi lah, kalau bagi pendapat Pakcik, mungkin orang bandar dia tak tahu kesan tu. Dia seronok je, dia dapat benda yang agak unik, dia rasa seronok. Tapi dia tak tahu kesan kepada binatang tu. Kita telah macam mana nak cakap je, kita telah dera dia. Sebenarnya pada secara tak langsung kita telah dera dia tu. Kita mendera dia. Kita menyeksa dia. Kita seronok. Faham? Kita tak sedar dalam pada masa tu kita dera dia. Saya rasa penerangan ataupun lebih lanjut kena orang di luar sana kena faham. Kena lebih jauh mendalami habitat binatang tersebut. Kita tak boleh perasaan kita memang kita rasa seronok, kita menunjuk-nunjuk, tapi sebenarnya kita sedang mendera dia. Itu saya rasa tak elok. Kena pulang balik serah balik ke tempat asal dia. Lepas balik ke tempat asal dia. Jadi maksudnya Pakcik, adakah itu nasihat Pakcik kepada orang-orang yang masih memiliki unta? Pada masa sekarang kita tengok kan memang ramai orang memiliki unta ni. Adakah itu nasihat Pakcik? Ataupun Pakcik nak tambah kepada nasihat Pakcik lagi kepada mereka yang sedang membela unta dan mereka yang ada hasrat, yang sedang fikir-fikir nak beli unta? Apa nasihat Pakcik? Nasihat Pakcik pada semua orang lah, semua manusia, jangan bela lah. Walaupun yang dah ada,
ataupun bercita-cita nak memiliki, janganlah. Sebab dia tak ada baiknya untuk dia dan kita, secara jujur. Tak baik pada dia, kita dera dia. Tak baik pada kita kalau terlepasnya, ya, katalah terlepas daripada sangka, dia akan gigit orang lain, kesan pada kita. Nanti kita dapat tindakan undang-undang, kita nanti dipersalahkan dan berbagai. Kita kena tindakan oleh pihak berkuasa. Tak ke nyaya kita sebenarnya. Kita cari masalah tu. Masalah yang kita cari. Tu pakcik sarankan jangan ada hasad nak bela binatang-binatang seperti ini. Malah kita tolong jaga dia supaya biar dia selesa di hutan bebas dia. Itu pakcik punya saranan. Pakcik, lagipun Bang tadi pun dah sebut, sebenarnya membela unta ni memang sebenarnya menyalahi undang-undang, ya. Kalau boleh ditahan di jail dan juga didenda sampai RM200,000 di bawah akta. Sebenarnya salah di sisi undang-undang. Jadi pada di situ saja pun dah sebenarnya kita tidak boleh memiliki, betul tak pakcik? Ya, betul. Sedikit je pakcik nak tambah, mungkin pandangan pakcik ni boleh ada orang luar sana berkongsi. Rakan pakcik ada satu orang kena gigit. Selain daripada pakcik je lah, mungkin pakcik pegang dia meronta, dia nak melepaskan diri dia, digigit kita. Tapi rakan pakcik sendiri yang tak sangka serangan dia cerita macam ni, rakan pakcik datang jumpa saya di hutan lah, masa saya lepas dia di hutan. Jadi rakan pakcik tu datang dengan motor, dia turun daripada pokok. Dia pergi ke rakan pakcik tu atas motor. Kita ingat dia nak duduk, dia nak main. Tiba-tiba dia serang, digigit telinga. Berdarah 2 minggu. Berkudis telinga rakan pakcik. Itu pun pakcik fikir nasib baik rakan pakcik tak ambil tindakan kepada pakcik. Di situ membuat pakcik, saya rasa memang tak elok. Memang tak boleh bela sebab dia tak ada warning. Dia datang tiba-tiba digigit. Jadi itu pun nasib gigit orang dewasa. Kalau pakcik bayangkan, kalau dia gigit budak, bawa maut, tak ke masalah besar kepada pakcik. Jadi di sini saya sarankan, jangan bela lah. Memang tak elok, saya jujur lah. Okey. Perkongsian yang panjang lebar tadi ya daripada Pakcik Cik Long. Pengalaman beliau sendiri tentang daripada aspek membela unta ni banyak yang cadangan dan pengalaman yang beliau telah ceritakan tadi. Jadi kepada semua yang di luar sana yang berhasrat untuk membela unta ni, memang kalau daripada apa yang Pakcik beritahu tadi, memang tinggalkan aje lah idea tu. Lagipun kita nak kalau boleh unta kita dan hidupan liar kita berada di habitat asal dan habitat yang liar, bukan di dalam jagaan manusia. Sebab manusia memang tak boleh jaga hidupan liar. Kalau kucing okey, tapi unta bukan kucing. Unta adalah hidupan liar yang unik. Dia ada keperluan dia di hutan, dia perlukan pokok yang tinggi, dia perlukan cabang-cabang pokok, dia perlukan buah-buahan yang sihat, buah-buahan hutan, dan unta juga ada peranan di dalam hutan. Satu daripada peranannya ialah dia sebenarnya menjadi penyebar kepada pokok-pokok hutan. Jadi bila kita ambil dan dagangkan dia, maka kita makin lama makin mengurangkan populasi unta kita dan pokok-pokok hutan kita juga akan menjadi sangat kurang kualitinya sebab tak ada lagi untuk menolong menyebarkan pokok-pokok kita, benih-benih ataupun buah-buah untuk pokok-pokok kita. Jadi itu satu daripada kalau kita nak tengok daripada satu aspek lah. Tapi kalau kita nak lihat daripada apa yang Pakcik kongsikan tadi, itu saja dah memberi satu gambaran yang sangat baik Pakcik. Jadi Pakcik Cik Long, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita datang balik kepada Pakcik lah masa sesi soal jawab nanti kalau ada soalan untuk Pakcik, okey? Alright, sekarang ni kita berubah kepada rakan seperjuangan kita daripada Indonesia, Dr. Ida Mansur, yang telah pun dapat kita connect semula, Alhamdulillah. Jadi Dr. Ida, are you ready Dr. Ida? Dr. Ida dah ready ke?
Hello, Dr. Ida. Kena unmute mikrofonnya Dr. Ida. Dr. Ida mungkin mute agaknya. Dr. Ida, unmute mikrofon. Boleh, Doktor? Okey. Ya, Ya, sudah? sudah. Okay, Dr. Ida, welcome to the webinar. Terima kasih Dr. Ida kerana sama-sama dan kami gembira sebab dapat balik connection dengan Dr. Ida. Jadi Dr. Ida ialah seorang pakar hidupan liar khasnya Gibbon ataupun Ungka di Jawa. Jadi Dr. Ida boleh teruskan dengan perkongsian Doktor? Okey. Terima kasih, akhirnya saya bisa join. Suara saya jelas tak ya? Boleh, sila Dr. Ida. Okey. Selamat malam semua teman-teman yang di Malaysia dan juga di Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada BAM yang mengundang. Jadi pada hari ini kita sama-sama merayakan Hari OA Internasional ya. Atau mungkin saya akan sebutnya OA ya, karena Ungke itu di Indonesia kita biasa sebut OA. Jadi agak tidak biasa saya kalau sebut Ungke. Boleh Doktor. Jadi kita sama-sama berjuang yang terbaik untuk OA. Ya. Boleh dilanjut. Jadi nanti dari presentasi ini saya hanya berbagi informasi kepada teman-teman yang di Malaysia bagaimana upaya kami di Indonesia untuk dalam konservasi OA. Doktor, boleh satu mikrofonnya di mute sebab dia ada echo. Satu di mute dan satu digunakan. Sorry. Okey. Sudah ya? Okey. Sudah terdengar? Ya, perfect. Okey, ya. Bisa lanjut. Oke. Mungkin saya akan jelaskan sekilas tentang The Aspinall Foundation. Mungkin tadi Dr. Nurul sudah bahas sedikit. Jadi The Aspinall Foundation ini adalah organisasi nirlaba yang pusatnya di Inggris. Perwakilan program di Indonesia ini sejak tahun 2010. Jadi lebih concern pada konservasi primata Jawa. Di mana di Jawa ini sebenarnya ada 6 spesies, tapi 3 yang benar-benar itu yang dilindungi dan statusnya memang banyak jadi peliharaan atau berada di luar habitat. Nah, untuk lembaga sendiri, The Aspinall Foundation ini memang kami ini masih lembaga yang istilahnya asing, jadi bukan lembaga lokal Indonesia. Jadi kami bermitra dengan Kementerian Kehutanan, mendirikan suatu pusat rehabilitasi primata Jawa yang lokasinya di Bandung. Nah, lokasi kami ini memang berdampingan dengan kawasan hutan lindung. Dan kami mulai dengan proyek ini sejak pertengahan 2011. Silakan bisa dilanjut. Setelah tadi penjelasan dari BAM, terus dari Pak C yang sebagai pernah memelihara OA, sudah disampaikan memang ancaman kehidupan OA, permasalahan di Malaysia dan di Indonesia pun sama. Dan di sini dalam kaitannya dengan satwa liar, kita harus perhatikan juga ada kaidah animal welfare, di mana intinya memperhatikan kesejahteraan satwa. Mereka itu harus, kita biasanya sebutkan itu kaidah 5 freedom istilahnya. Jadi yang utama itu satwa atau hewan harus mempunyai hak hidup di lingkungan yang sesuai. Kemudian berhak mendapat makanan yang sesuai, mempunyai kebebasan berperilaku secara alami, melakukan interaksi sosial dengan sesamanya atau sebaliknya, dan berhak terbebas dari rasa sakit atau nyeri. Nah, dari kelima poin animal welfare ini bisa kita lihat kalau kondisi
si oa ini ada dalam peliharaan manusia? Apakah bisa memenuhi kelima aspek tersebut? Mungkin makan bisa, dia cukup, tapi apakah sesuai? Belum tentu. Terus lingkungan yang sesuai, mungkin di kandang aman dari cuaca hujan, panas, ya. Tapi apakah lingkungan itu sesuai dengan si oa? Mengingat tadi Bam sudah jelaskan, oa itu hidup bebas di hutan arboreal, dia bergelayutan dari satu pohon ke pohon dan ada di ketinggian. Sedangkan kalau oa dipelihara manusia, otomatis dia akan ada di kandang ataupun diikat atau bahkan digendong-gendong. Itu sudah menyalahi. Mungkin dari sisi pemelihara dia sayang, menganggap oa itu seperti anaknya, tapi dari sisi hewan itu tidak. Hanya hewan tidak bisa bicara, saya tidak mau dibegitukan. Manusia yang memaksakan kehendak, istilahnya. Terus apakah dia bisa berperilaku secara alami? Mungkin awal-awal karena kebanyakan orang pelihara dari kecil ya, yang mungkin kalau teman-teman di Malaysia bilang, oa yang masih bayi itu comel, cantik seperti boneka. Tapi begitu sudah menanjak usianya bertambah besar, gigi taring sudah panjang, mulai agresif, biasanya orang sudah nggak mau tuh piara oa. Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi, terus ada juga poin bahwa oa ini dia sifatnya binatang yang pintar, terus monogami dan juga perasa. Dia tuh sensitif serta daya ingatnya kuat sekali. Jadi begitu dia pertama dapat pengalaman buruk, dia akan ingat terus. Makanya di beberapa oa yang ada di tempat BAM, itu ada punya stereotip atau mungkin perilaku yang abnormal, itu bisa dikaitkan ke pola pemeliharaan sebelumnya. Itu akan terus berulang. Dan kalau misalnya dia awalnya dipelihara pernah mengalami abuse ya, atau mungkin diperlakukan tidak sesuai, tidak semestinya, atau kadang suka diganggu oleh entah wanita atau sosok yang tinggi atau gemuk, mungkin dia akan teringat. Makanya setelah lepas dari pemeliharaan, begitu dipindahkan ke tempat rehabilitasi, dia akan ingat itu. Jadi biasanya tidak mau agresif atau tidak mau didekati oleh orang yang pernah memperlakukan si oa itu dengan tidak baik. Nah itu yang perlu diingat. Jadi sepertinya bukan sebelum ya, saya sudah lebih menegaskan jangan memelihara oa khususnya ataupun satwa liar pada umumnya. Karena memang satwa liar itu memang bukan satwa untuk dipelihara. Mereka awalnya mungkin akan jinak, tapi pada umur tertentu mereka akan agresif dan kita manusia sudah tidak bisa mengendalikannya. Dan itu akan menjadikan permasalahan. Jadi itu yang kita lihat dari aspek kesejahteraan hewannya atau animal welfare. Kelima kriteria itu harus kita pertimbangkan apabila kita memang memelihara oa, baik itu yang memang sudah terlanjur memelihara, ataupun memang institusi atau lembaga yang sedang mengurus oa. Jadi seperti taman satwa ataupun kebun binatang, itu juga harus memperhatikan kaidah animal welfare itu. Sama seperti di pusat rehabilitasi pun begitu. Hanya kalau di pusat rehabilitasi kan kita tujuan akhirnya mereka nanti akan dilepas liarkan. Istilahnya ke poin yang pertama yang penting, karena mereka memang hidup bebas. Itu yang tujuan akhirnya dari pusat rehabilitasi. Nah, untuk jenis-jenis oa sendiri yang di Indonesia, hampir mungkin kalau di kami di Indonesia ini lebih banyak jenisnya, dan ada di 2 daerah yang memang endemis. Seperti di Kepulauan Mentawai dan di Jawa, kami punya spesies yang memang hanya ada di tempat itu. Jadi kayak di Kepulauan Mentawai ada close gibbon atau biasa disebutnya siamang kerdil. Terus kalau di Jawa, oa Jawa. Nah, oa Jawa ini yang kami pelihara di sini, yang kami rehabilitasi. Karena itu memang hanya hidup di Pulau Jawa.
lebih terbatas lagi, dia hanya di Jawa bagian barat dan sebagian bagian barat dari Jawa Tengah, karena Pulau Jawa itu terbagi 3 provinsi, barat, tengah, dan timur. Nah, Owa Jawa ini hanya ada di Provinsi Jawa Barat dan sebagian bagian barat dari Jawa Tengah. Nah, perlu diingat juga, Pulau Jawa ini salah satu pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya. Otomatis dengan kepadatan penduduk itu akan mengurangi luasan hutan. Itu jadi salah satu tantangan juga bagi kehidupan owa di Pulau Jawa ini. Selain mereka ancamannya sebagai hewan peliharaan, juga rumahnya sudah habis. Jadi upaya konservasi owa di Jawa ini pun harus seiring menyelamatkan satwanya dan juga menyelamatkan habitatnya, harus berbarengan. Sama seperti di Malaysia juga, owa di Indonesia juga dilindungi dengan undang-undang dan status konservasinya endangered semua. Tapi mungkin permasalahan hampir sama ya. Banyak orang sudah tahu satwa dilindungi dengan undang-undang, akan ada istilahnya, akan ada panis ya, akan ada hukuman kalau memelihara. Tapi biasanya karena mungkin mereka lebih ke punya power untuk memiliki satwa itu, jadi masih saja banyak orang bisa piara satwa-satwa yang dilindungi. Nah, untuk Owa Jawa sendiri pada tahun 94 sudah diadakan kajian populasi, populasi habitat dan viability analysis yang kerjasama dengan IUCN. Makanya setelah itu di kita ada strategi dan rencana aksi konservasi Owa Jawa. Boleh lanjut? Nah, persebaran Owa Jawa ini tadi saya sudah sempat jelaskan, mayoritas memang ada di bagian barat Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Barat. Dan memang lebih terlokalisir di daerah kawasan konservasi, jadi di daerah pegunungan ya, lebih di ketinggian. Di Jawa Barat ini kami punya beberapa taman nasional yang merupakan pusat populasi Owa Jawa. Jadi ada Taman Nasional Ujung Kulon yang terkenal dengan badak bercula 1, terus Taman Nasional Gede Pangrango, terus Taman Nasional Halimun Salak. Itu yang istilahnya kawasan konservasi yang populasi Owa Jawanya masih bagus. Nah, di samping itu terdapat populasi Owa Jawa juga yang di daerah production forest, jadi hutan produksi, yang kawasan perhutani, yang kebanyakan mungkin bersinggungan dengan kawasan konservasi. Nah, biasanya perburuan itu lebih ke hutan-hutan di samping kawasan konservasi, yang istilahnya patrollingnya atau penjagaannya agak kurang, karena pemburu kan lebih pintar ya. Ya, kalau tempat-tempat yang memang penjagaannya ketat, dia bisa menghindar. Tapi begitu ada penjaga atau yang patrolinya itu lengah, di mana-mana yang namanya pemburu, pencuri kan lebih pintar. Jadi memang harus penguatan penjagaan di kawasan konservasi lebih diperhatikan. Lanjut. Potensi ancaman ini sudah hampir sama ya seperti disebutkan BAM, dan di sini kondisinya lebih ke kalau habitat banyak yang dijadikan sawah, perladangan, atau mungkin kebun yang tadinya itu habitatnya owa. Kalau sudah jadi kebun kan sudah tanaman rendah, otomatis owa akan turun dan nanti ke perkampungan atau lebih gampang ditangkap orang. Terus ataupun di hutan-hutan banyak illegal logging, pembalakan ya, penebangan pohon. Jadi itu yang rumah-rumah si owa ini banyak yang dihancurkan, otomatis owa akan turun.
Dan juga potensinya yaitu perburuan. Perburuan pada umumnya untuk dijadikan hewan peliharaan. Jadi setelah jadi hewan peliharaan ada yang dikandangkan, ada yang digendong-gendong, ada yang diikat. Dan di kami juga sekarang sudah mulai ada tren di medsos. Jadi illegal tradingnya sudah via medsos sekarang, yang petugas agak sulit untuk men-trace-nya, mencarinya. Mereka lebih pintar karena barangnya kan belum ada duluan, tapi nanti bisa terdistribusi. Itu yang agak sulit. Ini baru kayaknya beberapa hari lalu kami juga dapat informasi kemungkinan akan ada 2 owa Jawa lagi akan masuk ke center. Berarti ini kan perdagangan masih berlanjut ya. Lanjut. Nah, sebagai hanya melihat aja ya secara statistik, pusat rehabilitasi kami beroperasi mulai melakukan kegiatan dari 2011 sampai 2020. Di sini OA yang masuk per tahun bisa lihat dari grafik, sempat ada penurunan, sempat mungkin yang sebelumnya. Maaf yang slide ini dulu. Sempat ada penurunan, terus di 2017 ini angkanya cukup melonjak. Itu bukan karena hasil dari rescue atau penyitaan, tapi kami dapat kiriman repatriasi karena kantor pusat kami yang di Inggris itu kan punya kebun binatang juga, dan mereka berhasil menangkarkan owa Jawa di sana. Dan karena concern terhadap program konservasi, jadi mereka kan punya programnya Back to the Wild. Jadi hasil penangkaran itu sebisa mungkin dikembalikan ke alam. Dan di kebun binatang mereka itu, mereka berhasil menangkarkan 3 spesies primata yang asli Indonesia. Jadi mereka akan memulangkan repatriasi, biar mereka pulang kampung dan cabut paspor. Jadi sudah tidak punya paspor Inggris lagi, sudah balik ke Indonesia. Nah, itu pada tahun 2017 kami menerima sekitar 6 ekor owa kelahiran dari Inggris yang menjalani program rehabilitasi di sini. Dan ke-6 ekor ini sudah berhasil dilepas liarkan. Hanya memang salah satu tantangan, setelah owa dilepas liarkan, ada yang masih bisa kita monitoring, kita ikuti, ada yang sudah tidak bisa kita ikuti. Karena mereka ya memang satwa liar, begitu dilepas liarkan, waduh, freedom, dapat kebebasan, mereka akan mengeksplorasi hutan. Dan yang payah lagi, orang yang mengikuti, jadi tim monitoring. Tim monitoring kan mengikutinya di bawah, sedangkan owa itu kan loncat-loncat di atas pohon. Di atas pohon, satu pohon, tidak tahu di bawahnya itu jurang. Kami harus cari jalan putar. Setelah cari jalan putar, owa sudah pergi kemana. Nah, itu tantangannya tim monitoring yang mengikuti owa-owa yang sudah dilepas liarkan di hutan. Medan hutan ini kan ada jurang, ada sungai. Kalau owa kan tinggal loncatnya dari satu pohon ke pohon, gampang. Jarak owa hanya 5 meter. Jarak manusia mengikuti dari bawah mungkin bisa keliling, bisa sampai 1 kilo. Nah, jadi itu yang memang tantangan. Tapi ada beberapa owa juga yang masih bisa kita ikuti, istilahnya jelajahnya masih bisa kita ikuti. Itu yang masih tetap kita monitoring juga. Bisa lanjut? Nah, kalau yang grafik yang ini dilihat dari range umur owa yang datang ke pusat rehabilitasi. Di sini saya bagi ada yang umur di bawah 1 tahun, ada yang 1 sampai 2 tahun, ada yang umur 3 sampai 5 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Ini karena mungkin kalau di bawah 1 tahun kategorinya masih baby. Sedangkan 1 sampai 2 ini anakan. Dan 3 sampai 5 ini masuknya pradewasa, dan setelah di atas 5 tahun, biasanya 6 tahun itu sudah dikategorikan dewasa, dan mungkin ada yang sudah tua juga. Nah, di sini awalnya
trennya owa dewasa yang kita dapat. Tapi sekarang ini kita banyak dapat owa yang anakan atau baby. Yang tentunya nanti masa rehabilitasinya akan lebih panjang. Minimal perlu sekitar 2 atau 3 tahun ada di pusat rehabilitasi. Baru mereka bisa lepas liar. Tapi kalau sisi positifnya, kalau kami merehabilitasi hewan-hewan yang masih muda, itu lebih mudah merubah perilakunya daripada hewan yang sudah istilahnya tua bersama dengan manusia. Istilahnya mereka sudah ilmu manusianya sudah lebih pintar daripada ilmu hewannya. Karena begitu owa ini dipelihara oleh manusia, biasanya manusia memperlakukan banyak yang memperlakukannya tidak memperhatikan biologi si owa sendiri. Jadi ada yang memperlakukannya seperti bayi, diajak tidur di kasur, ada yang dipakaikan baju atau dikasih pampers atau digendong. Nah, itu sebenarnya perlakuan itu akan mempengaruhi kemampuan alami si owa. Seperti kalau digendong lama-lama nanti kakinya bentuknya O. Itu akan kesulitan kalau dia berjalan di pedal nanti di hutan ataupun di kandang ya dengan di atas bambu atau batang kayu lain, itu karena sering digendong kakinya jadi O. Terus kalau sering dimandikan atau diberi baju, otomatis pertumbuhan bulunya ini lebih halus. Sedangkan owa itu perlu bulu yang tebal dan kasar itu untuk melindungi dari cuaca dingin. Biasanya yang sering dimandikan kan rambutnya halus seperti seperti Pragawati ya, karena dikasih sampo ya. Tapi itu malah membuat mereka jadi lebih tidak tahan terhadap cuaca dingin. Padahal owa yang sebenarnya bulunya lebat, kasar, kadang juga ada kotoran keringat itu ya, itu justru melindungi mereka dari cuaca dingin ataupun hujan. Pernah perhatikan tidak kalau owa kehujanan itu mereka tidak langsung basah, hanya ujung-ujung rambutnya aja yang basah duluan. Itu. Selain itu juga ada yang dibawa tidur di kasur, berarti posisi tidurnya harus sering berbaring. Padahal kalau di pohon kan mereka lebih banyak duduk ya, berkerumun. Berbaring bisa kalau memang batang pohonnya besar, tapi kalau tidak mau nggak mau mereka harus duduk. Lanjut bisa. Nah, di sini satwa-satwa yang datang ke pusat rehabilitasi ada yang dari penyitaan ataupun si pemilik dengan sadar menyerahkan. Jadi seperti yang Pak Cek Long itu banyak juga di tempat kami. Terus ada yang repatriasi. Jadi hasil pengiriman balik dari kebun binatang Aspinall yang di Inggris. Nah, bisa dilihat dari foto-foto ini kondisi si owa sebelum diselamatkan. Jadi ada yang dirantai di depan rumah. Pada umumnya mereka lebih dirantai di pinggang. Jadi kalau sudah dirantai di pinggang itu akan bekas rantainya itu akan tetap terlihat meskipun mereka nanti sudah dilepas liar karena pertumbuhan bulunya akan tidak normal. Jadi akan terlihat batas. Jadi seperti pakai ikat pinggang mereka nanti. Terus ada yang di kandang yang sempit. Di kandang yang sempit ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan badan ya. Jadi ada yang bisa bungkuk ataupun kemampuan bergelayutan, melakukan pergerakan dengan kakinya lebih lambat karena ruang geraknya kecil. Oke, lanjut. Nah, di sini tahapan proses yang dilakukan di tempat rehabilitasi. Jadi untuk satwa yang baru datang, otomatis mereka semua akan masuk ke fasilitas karantina. Untuk karantina di tempat kami minimal 3 bulan. Karena itu sudah standar untuk karantina primata, untuk istilahnya men-screening atau mendeteksi penyakit-penyakit. Karena owa ini termasuk primata yang hampir sama dengan manusia ya. Manusia kan primata tapi yang human primate. Kalau owa termasuk yang non-human primate. Dari sisi penyakit mereka bisa saling tukar-menukar.
dari pihak OA bisa menulari penyakit ke manusia ataupun dari manusia bisa menulari penyakit ke OA. Nah, di periode di fasilitas karantina lebih dilakukan screening terhadap penyakit karena mereka sudah hidup lama dengan manusia. Karena nanti OA yang ada di rehabilitasi ini kan nanti akan dilepas liarkan, jadi jangan sampai membawa penyakit yang bisa menulari populasi OA yang ada di hutan. Karena kalau sudah sampai ada yang menulari yang di hutan, sudah repot dah. Dokter hewan sudah repot karena OA-nya nggak bisa bilang sakit. Paling nanti kejadiannya wabah, banyak OA mati. Karena kan kalaupun OA sakit, kita nggak bisa tangkap pula di atas. Tahu-tahu mereka sakit sudah jatuh di bawah. Nah, itu yang kita hindari. Jadi untuk proses karantina ini kami sudah mengacu pada guideline yang dibuat dari IUCN. Jadi ada beberapa list penyakit yang harus di screening. Itu berdasarkan kajian juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penyakit-penyakit lain. Karena memang banyak penyakit-penyakit di satwa liar yang belum kita ketahui juga. Itu yang masih butuh banyak kajian atau riset. Di karantin ini juga semua OA yang masuk kita tagging dengan microchip transponder. Ini tujuannya memang bukan untuk tracking waktu mereka nanti dilepas liar, tapi lebih ke ID. Jadi kalaupun nanti OA ini sudah dilepas liarkan, kalau sampai kejadian nanti ada yang memburu lagi di hutan, kita bisa cek apakah itu satwa yang pernah kita lepas liarkan atau tidak, karena ada ID dari chip itu. Terus selama karantina juga kita monitoring, kita observasi berat badan, peralihan pakan dari si pemilik sebelumnya ke pakan yang seharusnya. Karena banyak pemilik juga yang memberi makan yang tidak sesuai. Dr. Ida, kita ada 5 minit lagi. Oke, Okay. ya saya cepat, saya kebut. Jadi di masa karantina ini lebih ke adaptasi dan juga lebih ke untuk lokomosi ya, yang mungkin tadinya lebih sering digendong karena kita beri kandang yang luas. Setelah lepas karantina 3 bulan, bebas penyakit, ditempatkan ke kandang sosialisasi. Jadi karena OA ini kan seperti Bam jelaskan monogami. Jadi kalau bisa kita pasangkan. Tapi di tempat kami ada juga yang karena tidak dapat pasangan, ya apa boleh buat kita lepaskan single release biar mendapat pasangannya di hutan. Bisa lanjut? Nah, ini fasilitas perkandangan di tempat kami. Jadi untuk OA ini kita punya dua struktur. Ada yang menggunakan kawat kejut atau electric shock. Kita bilangnya open top ya. Jadi karena memang lebih menyerupai ya, karena tidak ada batasan seperti di hutan lah. Hanya mereka di tempat mainnya dibatasi oleh kawat listrik. Jadi umumnya kalau misalnya OA baru dilepaskan ke situ, akan coba-coba kalau memang dia kena kejut listrik, mereka pintar, dia tidak akan sentuh lagi. Terus yang konstruksi kandang yang berikutnya ada yang dengan net. Itu yang dengan jaring itu yang lebih lebih aman sih sebenarnya. Tapi OA ini kan pintar ya. Jadi dengan jaring pun ada yang gigit-gigit jaring itu bisa berusaha kabur juga. Jadi memang akan tergantung individunya. Lanjut. Nah, ini kegiatan rehabilitasinya hanya foto-foto seperti tadi saya jelaskan, karantina, terus selama proses rehabilitasi berangsur dikenalkan pakan-pakan dari hutan. Lanjut. Dan kami juga ada beberapa kasus ditemukan peluru di OA-OA yang ini. Jadi mungkin pemburu ya, menangkapnya dengan mungkin di Malaysia peluru senapan angin, ada contohnya itu mimis. Jadi ada beberapa kasus kita temukan juga. Jadi kalau bisa dikeluarkan, kalau tidak, selama tidak mengganggu pergerakan kita biarkan. Dan juga screening beberapa penyakit dilakukan selama karantina. Oke, lanjut.
perubahan pakan ini sudah dijelaskan. Ini juga ada di sini foto pemiliknya punya warung, siapa tahu dikasih makan ciki, snack dari warung. Nah, itu yang kita harus rubah perlahan-lahan. Perubahan perilaku lebih ke pergerakan. Jadi ada yang biasanya sering diajak jalan di bawah, di rantai. Mereka dilatih dengan setelah di kandang sosialisasi dengan konstruksi bambu yang bertingkat. Jadi kita usahakan mereka lebih banyak main di level atas. Lanjut. Dan selama proses sosialisasi atau rehabilitasi, kita lakukan juga pemasangan jantan betina kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak ya apa boleh buat, nanti dilepasnya sendiri-sendiri. Nah, selama proses pemasangan kami sempat juga, jadi sebelum lepas liar sempat ada yang melahirkan anak. Jadi di sini ada fotonya, ini Cherry dan Ukong. Jadi sempat ada baby sebelum dilepas liarkan. Jadi pada saat lepas liarkan ya kita lepas liarkan satu keluarga. Ibu, ayah dengan anaknya. Nah, selama proses rehabilitasi ada yang bertanya berapa lama sih rehabilitasi? Kita tidak bisa jawab karena tergantung individu. Tapi kalau sudah siap, kita langsung mencari tempat lepas liar. Jadi sudah melakukan pengkajian untuk daerah lepas liar, yaitu kelimpahan pohon, kesesuaian habitat, dan juga edukasi ke masyarakat di sekitar kawasan nanti lepas liar. Lanjut. Dan di sini diidentifikasi juga kemungkinan ancaman di daerah lepas liar. Ada yang banyak yang berburu atau tidak, apakah kawasan itu dekat dengan kawasan rekreasi ataupun dekat dengan perkebunan, itu yang harus kita identifikasi untuk memungkinkan nanti ada potensi ancaman pada saat kita lepas liar ke kawasan tersebut. Lanjut. Nah, ini beberapa dokumentasi dari kegiatan pelepas liaran. Jadi kami melakukan metodenya dengan soft release. Jadi membuat kandang habituasi di pinggir hutan. Ini jadi sementara mereka beradaptasi dulu, biasanya paling cepat 2 minggu kita taruh di kandang habituasi, setelah itu baru dilepas liarkan. Tujuannya supaya mengeksplorasi ya lingkungan yang nanti akan jadi tempat tinggalnya, dan juga melihat respon dari populasi liar. Apakah nanti akan datang oa-oa liar ataupun satwa liar lainnya. Biar ada kenalan secara visual dulu daripada langsung fisik. Di sini ya ada beberapa foto yang sudah lepas liar. Lebih enak ya lihat mereka sudah lepas liar. Dan ini nanti ada videonya, bisa dimainkan tidak ya? 1 menit kayaknya, masih ada waktu Pak ya? Tak bisa ya videonya ya? Ini salah satu event kami lepas liar sepasang oa di kawasan yang dekat dengan taman wisata, punya telaga. Dan yang jantannya ini Bio Farma. Ingin kami laporkan kepada Ibu Kepala Desa Sukit. Dan kami sudah berhasil di Aspinal melepaskan 35 individu owa Jawa. Ini yang ke-36 dan 37 nanti. Dan di Aspinal kami lakukan 3 kali dalam setahun. Tahun kemarin kita sudah lepas juga 2 owa Jawa ya.
itu sedikit dokumentasi atau proses pelepas liaran. Biasanya dengan kita bisa melepas liar itu suatu kebanggaan tersendiri, istilahnya seperti anak kita baru graduate dari sekolah. Nah, tapi pekerjaan kita tidak berhenti setelah lepas liar. Tetap kita monitoring. Di sini ada salah satu keluarga yang masih kita monitor, keluarga Cherry. Ini yang sempat punya anak juga di pusat rehabilitasi. Hanya sayangnya setelah kita lepaskan satu keluarga itu, si baby hilang beberapa bulan setelah lepas liar dan betinanya depresi. Betinanya akhirnya kita evakuasi. Si jantan itu ternyata dapat betina liar. Nah, jadi perlu kita pertanyakan juga apakah OA ini benar-benar pasangan sejati atau tidak. Karena jantan yang rehabilitan ini ternyata bisa berpindah hati ke betina yang di hutan. Dan akhirnya mereka jadi pasangan, jadi keluarga, dan anakan pertama tahun 2016, terus anakan kedua tahun 2019, dan ini keluarga ini masih bisa kita ikuti. Jadi mungkin ini bisa juga jadi contoh bagaimana OA rehabilitan bisa beradaptasi di hutan. Perlu diketahui jantannya ini yang OA rehabilitan ini punya cacat fisik, matanya buta sebelah, terus tangan kirinya juga cacat. Tapi ternyata dia bisa survive di hutan, bisa mendapatkan pasangan OA betina di hutan, sempat beranak pinak juga. Jadi memang itu lebih kepada individu si OA ini mau berjuang untuk kelangsungannya atau tidak. Dan kalau misalnya monogami ini mungkin karena si jantannya ini kan rehabilitan, bisa jadi dia lupa dengan ilmu monogami dari OA liar. Tapi kayaknya kalau yang OA yang benar-benar liar mungkin masih monogami. Hanya kan kita belum bisa membuktikan. Nah itu, selain tempat kami juga untuk OA Jawa ada pusat rehabilitasi yang di Sukabumi, Javan Gibbon Center, lebih ke OA Jawa. Terus juga ada beberapa pusat rehabilitasi yang menangani jenis OA yang lain. Karena selain OA Jawa di Indonesia kan ada OA Agilis juga, ada Siamang, ada beberapa tempat, Yayasan Kalawet, ini di Sumatera dan Kalimantan, mereka menangani rehabilitasi Siamang dan OA. Terus juga ada beberapa institusi yang melakukan konservasinya lebih ke in situ. Jadi mengamankan habitat si OA. Jadi bukan merehabilitasi, tapi justru menjaga supaya OA itu jangan keluar dari habitatnya. Jangan sampai ada yang memburu. Jadi kayak suara OA ini ada di Jawa Tengah untuk yang OA Jawa, terus di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga ada proyek di situ yang lebih menjaga supaya si OA jangan sampai keluar dari habitat. Terus di luar pun mungkin yang lebih berhasil di Thailand banyak ya. Kayak Gibbon Rehab Project yang di Phuket itu sudah berhasil merehabilitasi. Jadi sepertinya memang perlindungan OA ini harus berbarengan di habitat dan juga di luar habitat. Kita sekarang ini juga menjaga yang di habitat jangan sampai keluar lagi. Sambil berusaha memulangkan yang sudah ada di luar habitat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lindungi satwa, lindungi habitat, biarkan OA tetap hidup bebas di hutan. Itu PR bersama sebenarnya. Kayaknya waktunya sudah cukup ya. Sudah habis kayaknya slide-nya. Oke, terima kasih. Jadi ini salam dari OA yang sudah bebas di hutan. Semoga banyak teman-teman kami juga yang bisa pulang kampung ke hutan. Oke, sekian dari saya. Okay, terima kasih Dr. Ida. Satu perkongsian yang sangat menarik. Kerana pada saya lah, sangat unik ya. Kerana di Indonesia, kalau kita tengok isu dan ancaman lebih kurang sama, Malaysia dan Indonesia. Tetapi yang berbezanya ialah, apa yang tak serupa ialah di Indonesia ada banyak pusat rehabilitasi berbanding di Malaysia yang belum ada. Yang sekarang BAM masih bekerja keras untuk buat kan. Jadi kita perlu sokong usaha-usaha yang BAM jalankan di
di Malaysia sekarang ni untuk adakan pusat yang pertama rehabilitasi. Jadi kita tengok sangat teliti prosesnya dalam pusat itu sendiri. Proses pemulihan itu perlu dibuat dengan begitu teliti sekali daripada peringkat yang paling awal hingga ke akhir, dan bukan akhir pun, sudah dilepas liar pun masih dipantau untuk dipastikan berjaya berkeluarga, boleh survive dan seterusnya. Maksudnya prosesnya panjang, bukan satu proses mudah ya. Dan kita pastikan semua keperluan UNKA itu dipenuhi di setiap peringkat. Jadi memang kerjanya sangat rumit, tapi hanya mereka-mereka yang sangat tabah dan sangat cekal akan mampu buat kerja-kerja dan usaha yang sebegini. Tahniah kepada pusat rehabilitasi di Indonesia.